Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 10-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu wali songo yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Ampel. Nah, mari kita bahas. Sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa materi. Yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah riwayat pendidikan, yang ketiga adalah metode dakwah, yang terakhir adalah pengaruhnya dalam perkembangan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu biografi. Nama aslinya adalah Raden Ahmad. Dia memiliki gelar yaitu Sunan Ampel. Tempat dan tahun lahir, dia lahir di Java yang sekarang bagian dari Vietnam, dan lahir di sekitaran tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim dan memiliki gelar Sunan Gosik, dan ibunya bernama Putri dari Raja Java. Dia wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Makamnya ada di Komplek Masjid Ampel, Surabaya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah riwayat pendidikan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel yang namanya aslinya adalah Raden Ahmad Rahmatullah atau Said Ali Rahmatullah, memperoleh pendidikan agama sejak kecil di bawah bimbingan ayahnya, Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama besar asal Samarkand. Ayahnya dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo dan merupakan tokoh penting dan penyebaran Islam di Jawa. Setelah ayahnya wafat, Raden Rahmat melanjutkan perjalanan dakwahnya ke berbagai daerah termasuk Malaka, Campah, dan Gujarat untuk menimba ilmu dan memperluas wawasan keagamaan. Di Malaka, dia berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkemuka pada masanya. Nah, yang ketiga adalah metode-metode yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Yang pertama adalah penerapan prinsip Moh-Nimo. Sunan Ampel memperkenalkan 5 larangan dasar yang dikenal dengan istilah Moh-Nimo sebagai ajaran dasar bagi masyarakat Jawa yang ingin mempelajari Islam. Kelima larangan tersebut adalah moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan, moh maling, tidak mencuri, moh ngadat, tidak menggunakan narkotika, dan moh wadon, tidak berzina. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu normal menjadi kebaikan dalam melaksanakan aktivitas dakwah dan tidak menyimpang. Dan yang kedua adalah istilah dengan bahasa lokal. Untuk memudahkan pemahaman masyarakat Jawa, Sunan Ampel mengganti istilah-istilah dalam Islam dengan bahasa setempat. Misalnya sholat, juga itu menjadi sembahyang, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pendekatan budaya dan tradisi lokal. Sunan Ampel menghormati dan mengintegrasikan budaya lokal dalam dakwahnya. Dia menggunakan alat musik tradisional digamelan dalam kegiatan keagamaan, mengganti nama-nama tempat seperti Sungai Brantas menjadi Kali Emas, dan pelabuhan Jalan Memanik menjadi Tanjung Parang untuk menarik minat masyarakat. Yang keempat adalah pendidikan dan pendirian pondok pesantren. Beliau mendirikan pondok pesantren di Ampel Desa, Surabaya sebagai pusat pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diterapkan mengikuti model biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta, dan justru dalam belajar mengajar sehingga memudahkan masyarakat untuk mempelajari ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah pengaruhnya Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pendirian pesantren Ampel Desa dan pembentukan generasi keempat. Melalui lembaga ini, dia dapat melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia seperti Imam Giri dan Raden Fatah. Pendekatan pendidikan yang diterapkan di pesantren ini menjadi model-model bagi pesantren-pesantren lainnya di Nusantara hingga saat ini. Yang kedua adalah peran dalam politik dan terbentuknya kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki hubungan dekat dengan
Kerajaan Majapahit dan sebagai penasihat spiritual raja. Pengaruh politiknya semakin kuat. Dia menikahkan putrinya dengan Raden Patah yang kemudian menjadi Sultan pertama Demak. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika saya salah kata atau kekurangan sesuatu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.